Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma, NIM 19218080, kelas 3D, PGSD, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Wabi Zidni Ilma warzuqni fahma amin. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua anak-anak, yakni perkembangbiakan secara generatif dan juga perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Anak-anak, seperti yang Ibu sebutkan di depan bahwa perkembangbiakan dibagi menjadi dua. Namun, apakah kalian sudah tahu apa pengertian dari perkembangbiakan secara generatif? Jadi, perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara alami oleh tumbuhan berbiji. Nah, alat perkembangbiakannya itu biasanya berupa bunga. Anak-anak, tentu kalian pernah melihat bunga sepatu. Nah, bunga sepatu ini termasuk contoh dari bunga sempurna. Bagian-bagian dari bunga sempurna yaitu yang pertama tangkai bunga, yang kedua kelopak bunga, yang ketiga tangkai putih, kemudian kepala putih, tangkai sari, benang sari, dan juga bakal biji. Anak, pada tumbuhan itu terjadi proses penyerbukan dan juga pembuahan. Penyerbukan terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih. Nah, pada serbuk sari akan tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji, lalu masuk ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah, yang kemudian dalam ruang bakal biji akan terjadi pembuahan dan menghasilkan zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi lembaga. Lembaga menjadi bakal biji dan berkembang menjadi buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, apa itu pengertian dari perkembangbiakan vegetatif? Pada perkembangbiakan vegetatif alami itu terbagi menjadi beberapa. Nah, yang pertama membelah diri, kedua spora, ketiga rizoma, kemudian umbi lapis, ada umbi batang, umbi akar, stalon, tunas, dan juga tunas absentif. Anak-anak, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri umumnya tergolong tumbuhan tingkat rendah, yakni tumbuhan yang tersusun atas satu sel. Tumbuhan yang tergolong di dalamnya salah satunya Chlamydomonas. Yang kedua yaitu spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, berasal dari sel yang berubah fungsinya menjadi alat berkembangbiakan. Bentuk spora sebenarnya serupa dengan biji. Spora berupa butiran yang sangat kecil sehingga bagiannya tidak dapat dilihat tanpa menggunakan alat pembesar. Jadi anak-anak, yang dimaksud dengan akar tinggal atau rizoma itu bagian batang yang tumbuh di dalam tanah. Nah, batang-batang tersebut berluas dan berbuku-buku, dan di setiap buku dapat tumbuh tunas.
Umbi adalah bagian tumbuhan yang menggembung dan tertanam di tanah. Bagian yang menggembung tersebut berisi cadangan makanan. Ada 3 macam umbi, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Yang kelima, yaitu geragi atau stolon. Nah, pengertian dari geragi atau stolon itu sendiri adalah bagian batang yang menjalar di atas tanah, kemudian pada ruas-ruasnya itu tumbuh akar tunas baru. Yang keenam yaitu tunas. Perkembangbiakan dengan tunas artinya tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Pada pohon pisang, tumbuh dari pangkal induknya. Akan tetapi, hal berbeda terjadi pada cocor bebek. Tunas tumbuh pada daunnya. Anak-anak, pada materi selanjutnya kita akan belajar tentang pada perkembangbiakan vegetatif buatan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama mencangkok, kedua menyambung, ketiga okulasi, keempat setek, dan yang kelima merunduk. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan air, contohnya ganggang air. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan angin, terjadi pada rumput-rumputan, jagung, dan padi. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu dengan angin biasanya memiliki bunga yang kecil dan ringan. Penyerbukan dengan bantuan hewan terdapat pada bunga yang memiliki warna mahkota yang mencolok dengan aroma khas, memiliki kelenjar madu, serbuk sari lengket, dan bunga berukuran besar. Sedangkan penyerbukan dengan bantuan manusia dilakukan karena tidak ada perantara yang dapat membantu penyerbukan bunga tersebut. Contohnya pada tumbuhan vanili. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh di kepala putik, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri terjadi bila serbuk sari yang jatuh di kepala putik berasal dari benang sari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga terjadi bila serbuk sari berasal dari benang sari bunga lain tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang terjadi bila serbuk sari berasal dari bunga tumbuhan lain yang sejenis. Penyerbukan basta terjadi bila serbuk sari berasal dari bunga lain dari tumbuhan yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Bagaimana ciri-ciri bunga sempurna? Bunga sempurna memiliki bagian-bagian. Yang pertama tangkai bunga, kedua kelopak bunga, ketiga tangkai putik, keempat kepala putik, kelima tangkai sari, keenam benang sari, ketujuh mahkota bunga, dan yang terakhir bakal biji. Yang kedua, perbedaan antara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Yang generatif yaitu perkembangbiakan secara alami oleh tumbuhan berbiji, alat perkembangbiakan berupa bunga. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangan yang terjadi tanpa melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Yang ketiga, tanaman yang cocok dicangkok yaitu tanaman yang berkambing atau berkayu dan juga dari golongan tumbuhan monokotil. Baik anak-anak, cukup sekian pembahasan materi pada buku tematik kelas 6, tema 1, subtema 1.